Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal yang berkaitan dengan debit dan kecepatan. Soal pertama, sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika bus tersebut melaju selama 1,5 jam, berapa jarak yang telah ditempuh? Dari cerita ini kita ambil informasi kecepatan 60 km per jam, waktu 1,5 jam. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh bus tersebut. Ya, untuk menjawabnya, jarak adalah kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatannya adalah 60 km per jam dikali 1,5 jam. Hasilnya adalah 90 km. Jadi, jarak yang telah ditempuh oleh bus tersebut adalah 90 km. Soal yang kedua, sebuah sepeda motor yang dikendarai ayah menempuh jarak 175 km dalam waktu 2,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata motor yang dikendarai ayah? Diketahui jarak 175 km, waktu tempuh 2,5 jam. Pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata motor yang dikendarai ayah? Ya, untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Jarak 175 km dibagi 2,5 jam. Hasilnya adalah 70 km per jam. Soal ketiga. Jarak kota A ke kota B 270 km. Sebuah mobil yang dikendarai ayah berangkat dari kota A pukul 8.15 dan istirahat dalam perjalanan selama 15 menit. Jika mobil itu melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, pukul berapa ayah akan tiba di kota B? Ya, informasi yang kita dapat, jarak 270 km, kecepatan rata-rata 60 km per jam. Yang ditanyakan waktu tiba. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. 270 km dibagi 60 km per jam sama dengan 4,5 jam atau 4 jam 30 menit. Yang ditanyakan adalah waktu tiba. Di dalam cerita disebutkan bahwa ada istirahat selama 15 menit. Maka dari itu, ya, waktu tiba adalah jumlah dari waktu berangkat dengan lama perjalanan serta waktu istirahat. 8.15 ini adalah waktu berangkat, kemudian waktu tempuhnya adalah 4 jam 30 menit ditambah dengan 15 menit waktu istirahat. Hasilnya adalah 13 atau jam 13. Soal yang keempat. Dimas tiba di tujuan dengan menggunakan kereta api pukul 16.00. Jika kecepatan rata-rata kereta api tersebut 80 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 320 km, pukul berapa kereta api mulai berangkat? Ya, informasi yang kita dapat, jarak tempuh 320 km, kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pertanyaannya adalah
berkenaan dengan waktu. Untuk mengetahui waktu, jarak dibagi kecepatan. Jarak tempuhnya 320 km dibagi 80 km per jam, sama dengan 4 jam. Nah, untuk mengetahui waktu berangkat, waktu tiba atau waktu sampai dikurangi lamanya waktu tempuh. Waktu tiba jam 16.00 dikurangi lamanya waktu yaitu 4 jam. Jadi Dimas berangkat pada pukul 12.00. Soal berikut. Ansor naik bus dari sebuah terminal menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Ansor tiba di Semarang dalam waktu 2,5 jam. Berapakah jarak dari terminal ke Semarang? Diketahui kecepatan rata-rata 70 km per jam, waktu tempuh 2,5 jam. Yang ditanya berapa kilometer jarak dari terminal ke Semarang. Untuk mengetahui jarak, waktu dikali kecepatan. Ya, waktunya 2,5 jam dikali kecepatan yaitu 70 km per jam, hasilnya adalah 175 km. Jadi jarak ke Semarang yaitu 175 km. Soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kolam terisi penuh dalam waktu 9 jam, tentukan debit air dari keran pada gambar. Ini bak air dengan ukuran panjang 1,8 km, lebar 1 meter, dan tinggi 1,5 meter. Nah, dengan demikian volume dari bak tersebut adalah 1,8 meter ditambah 1 meter dikali 1 meter dikali 1,5 meter sama dengan 2,7 meter kubik. Ya, jadi volumenya adalah 2,7 meter kubik. Apabila dijadikan liter, ya 2,7 meter kubik itu dikalikan 1000, hasilnya adalah 2.700 liter. Jadi 2.700 liter volumenya. Waktu 9 jam. Yang ditanyakan adalah debit. Ya, untuk mengetahui debit, volume dibagi waktu. Baik, tadi sudah kita ketahui bahwa volumenya adalah 2.700 liter. Waktunya 9 jam. 2.700 liter dibagi 9 jam, hasilnya adalah 300 liter per jam. Ya, cara membaginya mudah sekali. Kalau ada bilangan yang mempunyai 0, nolnya diabaikan dulu, 27 bagi 9, 3, nolnya dimunculkan kembali. 300 liter per jam. Baik, jawaban yang lain adalah seandainya satuan volumenya adalah meter kubik. Ya, seandainya satuan volumenya adalah meter kubik, 2,7 meter kubik dibagi 9 jam. Hasilnya 0,3 meter kubik per jam. Jadi boleh dengan satuan volume liter, boleh dengan satuan volume meter kubik. Ataupun satuan waktunya ingin diubah kepada menit, dari jam pada menit. Maka nanti 300 liter per jam. Nah, jamnya ini diubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. Maka 300 liter dibagi 60 sama dengan 5 liter per menit. Jadi di sini untuk jawabannya kita bisa menjawab dengan 3 pilihan. Apakah satuan volumenya yang berbeda, satuan volume liter dengan meter kubik, atau satuan waktunya yang berbeda dari jam menjadi menit.
Soal berikut. Ayah menampung air dalam bak. Ayah membuka keran dengan debit 6 liter per menit. Jika ayah menutup keran setelah 1 jam, berapa liter volume air yang ditampung di dalam bak? Ya, di sini debit 6 liter per menit. Waktunya adalah 1 jam. Nah, kebetulan dalam debit ini satuan waktunya adalah menit. Sedangkan di sini jam, nah bisa diubah menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Ditanya berapa liter volume air. Untuk mengetahui volume, waktu dikali debit. Nah, di sini yang tadinya jam, kita ubah menjadi menit. Jadi 60 menit dikali 6 liter per menit. Hasilnya adalah 360 liter. Jadi volume dari bak tersebut adalah 360 liter. Soal nomor 8. Bak mandi di rumah Alvin dapat menampung 800 liter air. Mula-mula bak mandi telah diisi 1/4 bagian. Bayu mengisi kembali bak mandi tersebut dari keran dengan debit 100 liter per menit. Maaf, 10 liter per menit. Alvin mulai mengisi bak tersebut pada pukul 8 lebih 5 menit. Pukul berapa bak air akan terisi penuh? Baik, informasi yang kita dapat, volume bak yang belum terisi adalah 3/4 bagian bak. Ya, yang sebelumnya 1/4 bak mandi sudah terisi. Nah, berarti sisanya adalah 3/4. Ya, 3/4 dikali 800 liter. Hasilnya adalah 600. Nah, di sini kita bisa lakukan ya 4 bagi 4 1, 800 bagi 4 2. 800 bagi 4 200. Jadi 200 kali 3 sama dengan 600. Jadi volume yang tersisa adalah 600 liter. Nah, debit dari keran tersebut adalah 10 liter per menit. Pertanyaannya, pukul berapa bak tersebut terisi penuh? Jika mulai mengisi pada pukul 8.05. Ya, untuk mengetahui waktu, volume dibagi debit. Ya, volumenya adalah 600 liter dibagi 10 liter per menit, hasilnya adalah 60 menit. Ya, hasilnya adalah 60 menit. Nah, 60 menit sama dengan 1 jam. Maka pada pukul berapakah terisi penuh? Kita tinggal jumlahkan. Ya, 8.05 ini adalah waktu mulai mengisi. Nah, lamanya mengisi selama 1 jam. Jadi penuh bak tersebut pada pukul 9:05 menit. Soal nomor 9. Sebuah tandon air memiliki kapasitas 2000 liter. Dengan menggunakan mesin pompa air, tandon tersebut diisi mulai pukul 7.15 dan terisi penuh pada pukul 9.45. Tentukan debit air yang mampu dipompakan mesin tersebut. Dari informasi itu kita dapat volume air adalah volume tandon atau penampungan air 2000 liter. Waktu dari mulai 9.45, selesainya tuh pada jam 9.45 dan mulainya jam 7.15. Jadi 9.45 dikurang 7.15. Jadi lamanya adalah 2 jam 30 menit. Kalau dijadikan jam sama dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. Yang ditanyakan adalah
tentukan debit pompa air tersebut. Ya, debit, volume dibagi waktu. Untuk mengetahui debit, volume dibagi waktu. Volumenya adalah 2000 liter dibagi 2,5 jam. Hasilnya adalah 800 liter per jam. Jadi air yang mengalir dalam pompa tersebut adalah 800 liter per jam. Baik, soal yang terakhir. Sebuah kolam penampungan air diisi air yang dialirkan dari 2 buah keran. Keran pertama mengalirkan air dengan debit 400 liter per jam, dan keran kedua dengan debit 300 liter per jam. Berapa liter volume air dalam kolam jika kedua keran tersebut dibuka selama 2,5 jam? Diketahui debit air, nah di sini ada 2 keran, yang pertama adalah 400 liter per jam, yang kedua 300 liter per jam. Nah, volume, satuan volume dan satuan waktunya ini sama, jadi bisa langsung digabung atau dijumlahkan. Jadi debit dari kedua keran tersebut adalah 700 liter per jam. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Pertanyaannya, berapa liter volume air tersebut? Ya, untuk jawabnya, volume ditentukan dengan dari waktu dikali debit. Ya, waktu dikali debit. Waktunya 2,5 jam dikali 700 liter per jam. Hasilnya adalah 1.750 liter. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembahasan soal-soal berkenaan dengan debit dan kecepatan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.